Rentetan kasus mahasiswa IPB yang terlilit pinjaman online atau pinjol. Saat ini orang tua korban mendatangi Polresta Bogor Kota untuk melakukan laporan terhadap Siti Aisyah Nasution atau SAN. Dari perkembangan kasus tersebut, para orang tua korban membuat sebuah perkumpulan para korban yang dikoordinir oleh Dewi Aryani yang anaknya menjadi korban. Menurut Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan, saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut dan mempercepat pemanggilan SAN yang diduga sebagai pelaku. 11 orang, cuman baru mendapat informasi ada yang datang mengadukan hal yang sama. Ini masih kita coba pelajari apakah itu bagian daripada dugaan penipuan online yang sama dengan yang dialami oleh yang lain-lainnya. Sementara data yang bisa saya sebutkan masih seperti kemarin, 311 orang yang sudah terdata sebagai korban. Kemudian sebagian besar, kalau informasi kemarin dari IPB ada 126 itu yang berasal dari mahasiswa IPB, dan ini sekarang sedang kita telusuri dan mendatakan terus dan kembangkan. Ada kemungkinan bertambah jumlah korban? Ya, tadi saya dapat info barusan, sementara masih ada yang dihadapkan ke tim penyidik untuk diajak diskusi dengan laporan yang sama, tapi saya masih belum dapat update-nya, cuman baru dapat informasi ada yang tambahan laporan. Pak, tadi pelapor ada usul dibuka posko gitu di Polres. Gimana itu, Pak? Ya, itu akan kita lakukan paling nggak besok, karena besok kan sertijab Kasat Reskrim. Nanti kita akan, setelah ada kasat yang baru, nanti kita akan langsung bentuk posko, langsung kendaliin di bawah Kasat Reskrim. Untuk SAN akan dipanggil kapan kira-kira? Saya minta kemarin dengan penyidik saya panggil secepat mungkin, artinya tidak usah menunggu lengkap semua laporannya. Ada satu kasus yang memang sudah, atau satu laporan yang memang sudah cukup bukti, kita gunakan itu saja untuk percepatan, minimal kita amankan dulu orang. Pak, sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak aplikasi online ya Pak? Aplikasi online belum, karena kita fokus masalah penipuannya dulu. Setelah itu nanti komunikasi ke aplikasi online ini kita harus menggandeng pihak terkait ya. Contohnya OJK, nanti dengan difasilitasi OJK nanti kita akan cari jalan keluarnya. Karena kita juga masih mendata apakah 311 ini semuanya pinjam online ini dan diperuntukkan untuk sebagai korban dari terlapor daripada SAN. Itu ya. Sedikit kronologi ikut. Oke. Kalau saya sendiri sebetulnya kan ikut itu dari bulan Januari 2022. Jadi waktu itu saya bukan diajak sih, tapi diperkenalkan oleh teman saya. Dikenalkan dengan beliau. Nah, waktu itu tuh dia bilang kalau misalkan untuk bantu rating toko online-nya dia. Tuh, jadi bantu rating toko online-nya dia dengan cara transaksi di tokonya dia dengan menggunakan pembayaran via pinjaman online. Seperti itu awalnya. Lalu setelah itu pinjaman online kan ada pay letter, ada juga pinjaman uang cash dana. Nah, itu pun sama seperti itu. Jadi untuk yang pinjaman ini uangnya cair ke rekening saya, lalu sesuai seperti yang berita-berita udah ada, dipotong komisi 10%, lalu setelah itu ditransferkan ke yang bersangkutan. Itu sempat berjalan? Sempat berjalan dari saya itu dari bulan Januari, baru mulai madek di Agustus. Sempat hasil berapa sampai berapa? Sorry? Sempat menuai hasil dari sampai berapa gitu? Wah, saya nggak ngitung sih kalau misalkan sampai berapa hasilnya. Cuman yang pasti sih memang dari total tagihan itu kan saya juga udah ada kerugian pribadi. Jatuhnya memang komisi 10%-nya itu saya udah nggak nikmatin lagi karena kan itu udah saya pakai untuk kerugian pribadi. Uang masuk udah berapa, Mas? Wah, saya nggak ngitung Mas kalau uang masuk udah berapa. Iya. Dari awal nggak merasa ini akan merugikan gitu seperti apa? Enggak sih, karena kebetulan kan memang saya juga nggak langsung masuk nih Mas. Jadi saya juga kan ini tuh udah berjalan sebenarnya dari tahun lalu. Nah, saya ngecek dulu nih tahun lalu gimana sih dia. Oh, ternyata tahun lalu bagus, segala macam lancar. Nah, barulah di bulan Januari itu saya coba untuk yaudah nggak ada salahnya dicoba. Mas, setelah tersendat ini apa nih, Mas? Kerugian selain kerugian uang dan lain-lain apa nih yang dialami? Yang pasti sih jadi di chat, di telepon sama DC seperti itu, sama ini juga sih jadi kayak kerugian waktu juga sih, karena kan harus
ya buang-buang waktu buat misalkan angkat telepon DC dan lain-lain kayak gitu sih. Tagihan berapa? Tagihan saya total sekian loh mas. Nggak bisa Banyak. ngomong. Lumayan. Lumayan ya. Nama lengkap siapa? Otnil Christian. Oke, terima kasih. Saya cuma mungkin hanya telepon yang sehari bisa 30 kali ke semua anggota keluarga. Saya 30 kali dan chat juga tagihan ya sampai 30 kali juga lah, pokoknya puluhan kali. Itu mengganggu nggak sih? Sangat mengganggu mas, apalagi kan suami saya kerja gitu kan di kantor pun juga diteleponin terus. Bu, kalau anak ibu nominalnya berapa, Bu? Kalau anak saya 6.128.342 perak. Ada yang 20 juta juga. Modusnya sendiri mungkin apa Bu yang ditawarkan kepada anak ibu? Nah awalnya ini anak saya ini dikenalkan sama temennya bahwa ada saudaraku nih gitu yang punya toko online, kebetulan bantu nggak gitu transaksi di tokonya dia. Nah, terus anak-anak ini korban ini disuruh melakukan pembayaran itu dengan pinjaman online yang ada di aplikasi. Terus diarahkan uangnya ke Untuk ditransfer atau ditransaksi ke ke toko online-nya dia. Bu, kalau anak ibu sudah sempat menikmati bagi hasilnya belum? Sudah mas, karena kan memang setiap kali transaksi pembayaran misalnya transaksi itu selesai dilakukan, keuntungan itu yang 10% itu itu sudah langsung dibayarkan. Sudah. Berapa kali? 7 ya mungkin. Nah, terus juga kenapa kasus ini sampai saya laporkan, karena anak saya itu akhirnya memutuskan sudah mulai curiga gitu, ini kok begini ya gitu, kok seperti gali lubang tutup lubang gitu. Terus pembayaran juga banyak yang telat, seringkali telat dan harus menagih beberapa kali gitu. Akhirnya udahlah, anak saya mau berhenti gitu. Dan pas dari saat anak saya mau berhenti ini, pelaku ini marah. Jadi seolah-olah biasa kok ini nggak bisa bekerja sama lagi dengan pelaku. Akhirnya terjadilah beberapa kali keributan dengan anak saya. Anak saya menagih, karena kan anak saya pun ditagih oleh pihak pinjaman online gitu. Akhirnya ya anak saya juga menekan ke pelaku ini untuk segera membayar, karena kan perjanjiannya pelaku ini yang akan membayar. Setelah diskusi lama, kita mediasi ke pelaku juga untuk dibayarkan tagihan. Anak saya ini kan menyerah gitu, tadi udahlah saya nggak mau ini lagi, saya udah capek. Anak saya cerita ke saya kasusnya seperti ini, akhirnya oh yaudah saya yang maju, saya turun tangan, saya yang menagih. Saya pikir kalau misalnya orang tua yang menagih akan jadi perhatian gitu ya untuk pelaku untuk segera membayar. Dan kebetulan waktu itu saya menagih ke pelaku ini di bulan 28 Agustus. Ini sudah jatuh tempo untuk pembayaran ke anak saya, tapi tidak ada itikat baik. itu ketemu atau pihak apa Bu? Ketemu, saya langsung datang. dengan Nah, terlapor. saya dan orang tua yang lain datang ke rumahnya. Saya waktu itu datang dengan Pak RT karena kan orangnya ini kalau ditagih marah-marah, teriak-teriak gitu, udah kayak pokoknya udah nggak bisa lah gitu diajak komunikasi gitu. Makanya saya waktu itu meminta pendampingan ke Pak RT, saya lapor, Pak saya mau ada kasus ini, saya mau menagih gitu, biar mungkin jadi penengah. Dan saya pun datang juga baik-baik ke sana gitu, mengetuk pintu hatinya, siapa tahu gitu orang ini punya itikat baik untuk membayar, bahwa orang tua nih sekarang yang turun gitu, tapi ya tetap tidak membayar.